Pak, saya mau nanya Pak tentang Ya. menganalisa kesehatan pabrik. Gimana sih Oh, Pak? itu kesehatan pabrik. Sebentar sambil saya bikin kopi dulu nih pagi-pagi. Kesehatan pabrik itu sebetulnya udah dibahas tuh di performance OEE ya. Jadi menggunakan tools OEE ya. Itu nanti ketahuan lah, kelihatan masalahnya apa, baru kita buat tindakan ya. Jadi analisis dulu baru melakukan tindakan. Gampang itu, tonton aja video ini, tapi lengkap ya, lengkap. Jangan di skip. Dan ingat kalau berguna, like dan subscribe dan share pada teman-teman yang lain. Oke? Terima Oke Pak, kasih. makasih Pak. Salam productivity. Kembali di video kita Manufacturing Channel ya. Eh, Semangat pagi ya, selalu semangat untuk mencapai target productivity. Eh, ada pertanyaan dari teman, ya rekan dari manufaktur sejati ya. Bagaimana sih mengukur kesehatan dari sebuah pabrik? Nah, sebenarnya kita sudah ada dari video sebelumnya, yaitu eh, mengukur performa dari sebuah manufaktur. Sama ya. Nah, kita akan lebih dalamin OEE ya. OEE, alatnya atau tools yang menganalisisnya adalah OEE. Mengapa OEE? OEE ini sebenarnya dulu digunakan oleh para eh, manufaktur desain ya atau mesin-mesin desain ya, mekanikal dan sebagainya ya. Nah, itu untuk mengukur reliability-nya ya, di mana kemampuan dari sebuah mesin itu di mana ya, itu dilakukan digunakan OE ini. Nah, semakin ke depan, semakin majunya industri modern, para manufaktur ingin mengukur sejauh mana sih kemampuan atau performan atau kinerja dari pabrik itu, kesehatan pabrik ya, seperti pertanyaan teman kita sebelumnya ya. Nah, kesehatan pabrik ini dapat diukur dengan PNL juga sebetulnya secara organisasi ya, secara organisasi, secara total itu berdasarkan cost biaya ya, keuntungannya, profitnya berapa, jangan-jangan rugi. Nah, itu biasanya di ujung, ya terlambat, kelak. Nah, OE ini digunakan mendeteksi sebelum dari PNL ini ya. Jadi hasilnya adalah nanti setelah OEE dilakukan, maka PNL ini akan dampaknya langsung terhadap PNL ya. Bagaimana dengan seperti kita manusia ya, kita melakukan medical check up terlebih dahulu ya, medical check up untuk mengetahui kesehatan kita, dan kalau ada masalah di satu hal ya segera secara dini kita cepat untuk melakukan tindakan ya, bukan setelah sakit baru melakukan tindakan. Nah, itulah bedanya ya, PNL dan OE. PNL ini adalah ujungnya ya. Eh, Tentu kita semua owner akan berharap PNL-nya positif dan semakin lama semakin tinggi ya. Nah, apa dampaknya? Faktor yang pertama adalah kondisi kesehatan, kesehatan pabrik itu tadi. Kita ukur dengan OEE. OEE ini apa? OEE ini dulu digunakan untuk TPM, Total Productive Maintenance, untuk mengetahui kesehatan daripada setiap mesin atau utility. Nah, sekarang lebih besar lagi, dapat digunakan di industri modern, digunakan untuk mengukur kesehatan dari sebuah pabrik ya. OE itu ada tiga faktor ya. Pertama, availability-nya ya, availability artinya ketersediaan kemampuan dari pabrik tersebut ya, siap sedia untuk melakukan operasional atau produksi ya. Yang kedua adalah eh, performan daripada produktivitinya, menghasilkan ya, dari target misalnya 100 piece untuk produk A per jam, apakah tercapai ya? Nah, itu produktivitinya ya. Yang ketiga adalah quality ya, jangan hanya mencapai target, bahkan misalnya target 100, tercapai 110, berarti kan lebih. Tetapi ternyata dengan memproduksi 110 ini ada reject 50. Nah, itu ya, ada yang eh, reject ya, tidak sesuai spesifikasi, jadi lakukan rework ataupun malah jadi waste ya, jadi limbah. Nah, ini kualitinya ya. Jadi ada tiga hal tadi faktornya: availability, productivity ya, atau performanya ya. Yang ketiga adalah
quality ya. Tiga hal ini penting. Dikalikan tuh persentasenya. Nah, apa itu availability? Availability itu adalah ketersediaan. Misalnya eh, harusnya pabrik ini running bisa 24 jam ya. Dalam 24 jam ternyata ada downtime, ada kerusakan mesin, ada manpower yang enggak hadir atau apapun, ternyata akhirnya eh, availability-nya downtime itu misalnya 5 jam ya. 5 jam dari 24 jam. Berarti availability-nya hanya 24 dikurang 5 dibagi 24. Nah, itulah persentasenya ya. Nah, kemudian dikali nih, dikali dengan berapa produktivitinya. Misalnya harusnya dalam 24 jam itu menghasilkan 1000 piece produk ya, misalkan. Nah, ternyata tercapai 900. Berarti 1000 performanya tidak mencapai 100% ya. Nah, artinya berapa performanya itu adalah 900 dibagi 1000 berapa persen tuh ya. Nah, itulah persentasenya dikali dengan quality. Berapa persen quality-nya? Apakah mencapai 100% atau hanya 90%? Nah, itu dikali persentasenya. Hasilnya adalah itulah kesehatan pabrik secara total. Itulah OEE ya, secara singkat seperti itu. Nah, apa yang akibat dampak dari W ini? Udah pastilah itu berdampak langsung terhadap PNL nantinya. Oh ini kapan diterapkan? Oh ini diterapkan seharusnya minimal sebulan sekali harus diterapkan supaya mengetahui kesehatan dan melakukan tindakan apabila ada yang masalah ya, tindakan terhadap masalah-masalah ini. Nah, tindakannya adalah tindakan improvement supaya mencapai OE bulan depannya itu kalau per bulan ya akan meningkat. Misalnya tahu bulan ini mencapai OE-nya hanya 60%, itu di bawah 70 itu berbahaya pabriknya. Nah, kemudian naik lagi supaya bisa naik di 70%. Setelah 70 naik ke misalnya 75, terus 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 menerus ya. Minimal itu tidak fluktuatifnya jauh ya, tidak terasa signifikan fluktuatifnya drop begitu, tidak boleh ya. Oh itu harus minimal di atas 70 dan optimalnya adalah 95% ya. Itu optimal, titik tertinggi ya. Nah, dampaknya secara langsung terhadap profit and loss ya, keuntungan organisasi perusahaannya. Nah, disitulah nanti dari O ini ketahuan ya, kelihatan itu terdeteksi masalah-masalah ya. Apakah memang preventive maintenance-nya kurang baik sehingga mesin downtime? Apakah yang mana ini kan? Tadi ada tiga hal ya. Tadi availability, productivity, dan quality. Nah, tiga hal ini dilihat nih mana yang paling signifikan ya, paling tinggi berkontribusi mengakibatkan OEE rendah. Mana ini? Itu yang fokus. Fokus di sana. Nah, misalnya ambil tiga besar yang paling masalah, selesaikan ya, selesaikan. Nah, nanti di bulan depan dilihat lagi setiap bulan. Kalau mau melakukan itu setiap weekly itu bagus sekali ya, bagus sekali. Itu perusahaan akan profit di atas 80 sampai 90%. Pasti itu. Ya kalau dilakukan dengan benar ya tahapan ini. Nah, itulah OEE. Jadi OEE ini penting ya, penting untuk mengukur kesehatan pabrik ya. Jadi kelihatannya sepele tapi ketahuan nih masalah-masalahnya apa terdeteksi dengan dini bisa diimprove. Jadi kalau salah deteksi maka salah malpraktek kalau dari segi kesehatan manusia ya. Nah, ini kesehatan pabrik. Jadi kita jangan overcost jadi melakukan tindakan yang tidak penting ya dan juga membuat data-data yang terlalu banyak. Ya, istilah orang sekarang data mining yang banyak sekali data nggak penting ya. Ambillah hal-hal yang penting. Yang pertama adalah mendesain membuat pabrik yang benar, kemudian menyusun HPP ya yang benar dengan cara melihat indikator-indikator tadi di cycle time-nya dan sebagainya. Kemudian melakukan preventive maintenance. Ini banyak hal ya yang dilakukan cukup dengan data-data tersebut seperti dalam video-video kami sebelumnya itu sudah membuat yakinlah bahwa pabrik akan sehat ya, minimal sehat. Kemudian dia akan bisa bersaing. Kalau sudah sehat pasti bisa bersaing, bisa improve lagi menjadi pabrik yang baik. Itu yang harusnya disupport oleh owner dan seluruh eh,
seluruh karyawan dalam pabrik atau organisasi tersebut ya. Nah, disitulah pentingnya kepala pabrik seharusnya memahami bagaimana memeriksa kesehatan pabriknya. Jadi bedakan, kepala pabrik bukan hanya productivity ya, bukan hanya production, itu production manager. Kepala pabrik atau di atasnya manajer produksi ini harus lebih helikopter view-nya lebih luas. Gunakan WE, maka pabrik Anda akan sehat. Tapi konsisten dan benar ya. Data yang diperoleh harus benar. Data yang salah akan mengakibatkan hasil yang salah, deteksi yang salah, tindakan yang salah ya. Nah, lakukan itu, yakinlah OEE ini merupakan satu tools yang cukup komprehensif, mendeteksi, dan sederhana tidak sulit ya, akan mengakibatkan profit Anda bisa lebih baik, meningkat, dan perusahaan akan sejahtera, otomatis karyawan seharusnya sejahtera juga ya, mendapat perhatian, karena semuanya adalah keterlibatan karyawan, bukan hanya factory manager atau kepala pabrik, tapi seluruh karyawan. Terima kasih, salam productivity, jangan lupa tonton video ini, simak, jangan di skip, dan like apabila memang berguna buat Anda, dan subscribe untuk melihat video-video berikutnya, serta share agar semuanya teman-teman dapat menikmati. Terima kasih, salam productivity.